Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa Prodi PGSD Universitas Nusa Putra Sukabumi. Baik, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah pedagogi ya, di sesi pertama. Di semester yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi dalam mata kuliah yang lain yang berhubungan dengan pedagogi tentunya. Nah, di pertemuan pertama ini perlu saya sampaikan kontrak perkuliahan ya. Jadi semester ini adalah orientasi perkuliahan. Yang pertama, kita sepakati bahwa setiap pertemuan ya, khususnya pada saat daring maupun luring ya, diharapkan 10 menit sebelum perkuliahan dimulai saudara-saudara sudah ada di tempat ya, di kelas ataupun mungkin dalam pertemuan virtual itu ada di link virtualnya ya, sudah masuk di ruangan roomnya begitu. Yang kedua, biasakan sebelum belajar kita sepakati berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari ada dalam kebarokahan begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah agar berpakaian rapi dan sopan. Jadi diharapkan selama perkuliahan menggunakan kemeja, begitu ya. Tidak boleh menggunakan kaos oblong. Ya. Minimalnya adalah kaos yang berkerah, begitu. Kemudian yang keempat, hadir setiap kali perkuliahan, ya, baik offline maupun online. Begitu. Karena kehadiran menentukan juga tingkat keberhasilan seseorang dalam proses perkuliahan. Berikutnya mahasiswa diharapkan fokus ya pada kegiatan perkuliahan. Tidak sambil mengerjakan hal-hal yang lain ya. HP di silent ya, kemudian fokus pada perkuliahan. Selanjutnya saat berbicara atau bertanya ya, kalau pada saat virtual itu diharapkan nanti audionya atau mic-nya di on kan, kemudian saat tidak berbicara di off kan ya. Tetapi kamera tetap dalam keadaan on atau dibuka kameranya, jangan ditutup. Nah, berikutnya adalah diharapkan semua mahasiswa setiap pertemuan itu mengisi dan mempelajari materi yang disampaikan dalam Edlink, kemudian juga mempelajari atau mengerjakan tugas dan juga kuis yang disajikan di Edlink setiap pertemuan. Itu waktunya 1 minggu, ya, 1 minggu, dan diharapkan di hari Senin, ya, di Senin berikutnya itu sudah selesai. Karena Senin berikutnya sudah sesi berikutnya, sudah sesi kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, sudah datang tugas baru ataupun yang harus dikerjakan baru. Nah, untuk jadwal yang berkaitan dengan tugas-tugas mata kuliah itu nanti serta UTS dan UAS diharapkan mahasiswa bisa memantau hasilnya seperti apa ya, di grup ya, dan itu bisa menilai diri sendiri sudah seberapa jauh hasil perkuliahan. Nah, deskripsi mata kuliah yang akan kita pelajari dalam mata kuliah pedagogik ini ya merupakan mata kuliah yang membahas serta mendalami konsep dan teori-teori tentang ilmu pendidikan. Ya. Nah, adapun secara khusus ya, sajian materi yang akan disajikan itu pertama nanti akan kita berbicara tentang konsep dasar pedagogi. Yang kedua nanti akan berbicara tentang pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Di sesi ketiga kita akan berbicara tentang landasan pendidikan. Kemudian di sesi yang keempat kita akan pelajari tentang tujuan, batasan, dan kemungkinan pendidikan. Di sesi kelima tentang konsep, karakteristik, dan jenis alat pendidikan. Di sesi keenam pendidikan dan peserta didik. Di sesi ketujuh lingkungan pendidikan. Nah, itu sampai sesi ketujuh. Di sesi kedelapan ya, elemen pendidikan atau materi ke-8. Materi ke-9-nya adalah kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Kemudian ke-10 tentang problematika pendidikan, di ke-11 dinamika pembaharuan pendidikan, dan 12 pendidikan sepanjang hayat. Nah, dari 12 materi ini nanti sampai dengan pertemuan ke-7 kita selingi dulu dengan ujian tengah semester. Sehingga di pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 baru kita maju lagi dengan materi yang tadi sudah saya sebutkan. Dan di antara materi ini ada yang dilakukan dua pertemuan sehingga nanti kita akan selesai di materi yang ke-12 tadi pada sesi ke-15. Sehingga sesi ke-16-nya kita lakukan ujian akhir semester.
Nah, tujuan mata kuliah ini adalah secara umum mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang konsep pendidikan dan mampu melaksanakan proses pendidikan secara tepat atau dengan tepat. Kemudian yang kedua, mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan praktik pendidikan secara umum dan dikerucutkan bagi anak usia sekolah dasar, karena kita jurusannya PGSD gitu ya. Sehingga di masa yang akan datang mahasiswa akan mampu melaksanakan proses pendidikan dengan tepat ya, sesuai dengan tingkat usianya. Nah, topik perkuliahan tadi kalau saya ulangi, jadi sesi pertama sekarang adalah hanya orientasi, sesi kedua adalah konsep dasar pedagogi, ya, kemudian sesi ketiga pedagogi sebagai ilmu pengetahuan, ya, sesi keempat landasan pendidikan, sesi kelima tujuan batasan kemungkinan pendidikan, sesi keenam adalah konsep dan karakteristik jenis alat pendidikan, dan sesi ketujuh pendidik dan peserta didik. Maka di sesi ke-8 kita lakukan UTS, kemudian sesi ke-9 kita mulai lagi materi baru tentang pendidikan yang berkeadilan, kemudian lingkungan-lingkungan pendidikan. Sesi ke-11 adalah elemen-elemen pendidikan. Sesi ke-12 berbicara tentang kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Kemudian sesi ke-13 problematika pendidikan. Sesi ke-14 pendidikan sepanjang hayat. Dan sesi ke-16 kita lakukan ujian akhir semester. Nah, untuk evaluasinya itu dari kehadiran, kemudian dari tugas, dari UTS, dan dari UAS ya. Tetapi masing-masing ini harus dilakukan secara keseluruhan agar persentase yang diinginkan dari proses evaluasi ini bisa diperoleh secara maksimal. Itu saja yang saya sampaikan ya di orientasi di sesi pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bertemu lagi di sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.